Selamat malam. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 27 November 2021. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan. Kami ajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 25 sampai ayat 33. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu dalam bakti kami di malam hari ini. Untuk itu ya Tuhan, perlengkapi kami. Ajar dan didik kami lewat sabda-Mu untuk kami pakai menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami bermohon. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Sama-sama akan kita baca firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa,
sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikian sabda berita firman Tuhan, yang berbahagia yang melakukannya. Amin. Melalui firman Tuhan Yohanes 16 ayat 25 sampai 33 yang sudah sama-sama kita baca tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, Kristus telah mengalahkan dunia. Mangkamo nataloi Kristus telino. Ketakutan adalah cara pandang yang buruk, bahkan dapat menjadi penghalang melihat kepada masa depan. Ketakutan menghalangi fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, membangun kehidupan kita. Dibutuhkan sebuah tuntunan dan pegangan untuk dapat mengalahkan rasa takut dalam diri. Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid dalam bacaan kita malam ini bukan merupakan peringatan yang dapat membuat mereka takut, melainkan berupa janji untuk meneguhkan iman mereka. Ketika dia menggunakan bahasa kiasan, murid-murid tidak dapat memahaminya karena kondisi rohani mereka yang masih lemah. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, para murid dapat memahami bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka dalam Kristus. Pada saat itulah kata-kata Yesus akan menjadi jelas. Hubungan doa menjadi hidup, serta pengenalan tentang status dan peran Yesus menjadi nyata pula. Yesus datang dari Bapa, menyelesaikan misinya dan kembali kepada Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu terbukti ketika dia menjalani hukuman salib karena dosa manusia. Para murid tercerai-berai. Situasi mereka memburuk. Mereka perlu tahu bahwa kemenangan tidak tergantung pada iman mereka, melainkan karya Juru Selamat. Kristus meyakinkan mereka bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Dialah pemenangnya. Melalui Dia ada kemenangan. Mengimani Kristus sebagai pemenang atas dunia ini adalah kekuatan bagi kita untuk berjalan dalam berbagai pencobaan. Ini lebih dari sekedar janji. Ini adalah fakta bahwa melalui Kristus kita dapat menjadi pemenang. Yakinlah
bahwa dengan Roh Kudus kita akan semakin memahami segala rancangannya untuk melihat kepada masa depan yang penuh harapan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, malam hari ini kita sama-sama akan membawa pergumulan kita satu dalam doa bersama. Kita berdoa. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu dalam tema Kristus telah mengalahkan dunia. Sungguh, Engkau telah mengalahkan dunia ini. Dan karena itu sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami tidak perlu takut. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dituntun, jalan kami diterangi oleh Tuhan. Terima kasih, Engkau telah mengalahkan dunia, dan dengan itu kami anak-anak-Mu tidak perlu takut. Malam hari ini kami sama-sama mendukung dalam doa buat saudara-saudara kami yang hari ini berjumpa dengan hari kelahirannya di tanggal 27 November hari ini. Mereka adalah Bapak Yohanes Banga, Malto Payungallo, Devon Danette Pongsamma, Pandu Wijaya, Gwen Alvina Munandar Bongga, Mario Sevanya Christian. Kiranya mereka menghitung hari-hari hidupnya sedemikian, dan mereka beroleh hati bijak. Bijak sebagai orang tua, bijak sebagai anak. Bijak di rumah, bijak di sekolah, bijak di kantor, bijak dimanapun mereka berada. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan sukacita bahagia, berkati mereka dengan umur panjang. Juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya di tanggal 27 November hari ini. Ada keluarga Bapak Petrus Tope dan Ibu Margareta Payung, Bapak Gideon P. Allokaraeng dan Ibu Maria Tanggulungan, Bapak Julius Rante Toding dan Ibu Nelma Tangke. Mereka berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya itu karena Tuhan. Karena itu segala puji, syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati rumah tangga mereka dengan saling pengertian, saling mengasihi satu dengan yang lain. Rumah tangga mereka kiranya tetap rukun damai. Rumah tangga mereka kiranya penuh dengan cinta kasih. Berkati rumah tangga mereka menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Kami berdoa malam hari ini buat mereka yang sakit. Tuhan berkati makan minum obat-obat, tangan-tangan yang merawat, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa bagi keluarga, jemaat Tuhan yang bergumul dengan duka cita. Tuhan berkati dengan kekuatan serta penghiburan. Dan yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam dukanya mereka tetap boleh menyaksikan kebaikan kebesaran Tuhan. Tuhan dipuji, Tuhan dimuliakan. Berdoa buat rumah tangga jemaat-Mu, Tuhan suci kuduskan,
rumah tangga mereka kiranya tetap rukun dan damai. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan mereka kiranya dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan sungguh dengan sebaik-baiknya, dan selanjutnya mereka boleh menikmati hasil dari pekerjaannya bersama istri, suami, dan anak-anaknya sambil memuliakan nama Tuhan. Memberkati anak-anaknya dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatan. Berdoa untuk kepanitiaan yang ada di Jemaat Elim Balikpapan, kepanitiaan pembangunan Siring. Tuhan berkati segala kebutuhan sekaitan dengan itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Besok tanggal 28 November akan diadakan basar. Tuhan berkati kiranya lewat upaya maksimal dari panitia, buah-buah terbaik untuk kebutuhan pembangunan Siring ini dapat terpenuhi. Berkati seluruh rangkaian acara besok berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berdoa juga untuk kepanitiaan pemilihan penatua dan diaken. Besok adalah saat di mana kami akan menghitung seluruh suara yang telah masuk untuk mengetahui siapa yang Tuhan mau pakai untuk pelayanan di tengah persekutuan Jemaat Elim Balikpapan. Berkati panitia dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, tapi bersama Tuhan kami percaya mereka akan mampu mengerjakannya. Berkati proses pemilihan ini, Tuhan jauhkan dari segala kecurangan, dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan lewat proses ini, siapa yang Tuhan mau pakai menjadi penatua dan diaken di jemaat ini, itu yang terjadi. Dan mereka memberi diri untuk bersama-sama dengan kami para pendeta di jemaat ini untuk mengangkat pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap program, rencana yang akan dikerjakan, semua berjalan dengan baik. Besok, tanggal 28 November adalah masa Advent pertama. Itu semua adalah bagian kami mengekspresikan cinta kami, kerinduan kami, iman kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua kiranya berjalan dengan baik, ibadah Advent pertama berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Mungkinkan kami jemaat Tuhan untuk bisa hadir bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga persekutuan kaum bapa yang mengerjakan banyak hal sekaitan dengan Advent pertama itu. Ada serangkaian kelengkapan simbol-simbol perayaan Natal yang dikerjakan oleh persekutuan kaum bapa. Tuhan berkati, jeri lelah mereka diberkati Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Memberkati pemerintah bangsa negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Berkati setiap mereka yang saat ini masih mengerjakan tugas dan pekerjaannya hingga besok pagi. Ampuni Tuhan salah dosa kami, ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam, edisi Sabtu 27 November 2021. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.